Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Sebenarnya kesaksian ini akan saya bulan kemarin. Cuma bulan kemarin tidak ada kesempatan kesaksian, makanya di bulan Juli ini diberikan kesaksian. Kesaksian ini saya beri judul Waktu Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat kita. Yaitu pada tahun 2018 di kantor saya ada satu masalah. Di waktu itu hari Sabtu saya ditelepon untuk rapat di kantor, dan setelah saya sampai di kantor tiba-tiba pimpinan, "Dre, kamu pimpin." "Pak, bener Pak, saya yang suruh pimpin Pak, karena kamu yang tahu." "Siap." Setelah saya pimpin, kondisi kantor seperti ini, solusi seperti ini, saya memberikan solusi seperti ini. Tiba-tiba ada salah satu pimpinan kami tidak setuju dengan apa yang solusi yang saya kasihkan. "Maaf Pak, solusi yang jenengan kasihkan salah." Ya, memang solusi yang saya kasihkan salah, cuma solusi yang memberikan Bapak apa? Akhirnya beliau memberikan solusi A, B, kemudian mereka memberikan solusi. Saya jawab, "Pak, solusi Bapak tidak bisa kita terapkan di kantor kita." Terus ada solusi yang terbaik, saya kasih solusi C. Itu solusinya memang solusi terbaik dan itu nggak menyalahi aturan. Tetapi saya berbicara, kalau ada masalah dari stafnya Bapak, tolong Bapak yang kondisikan, bukan dari kita, dari subak kita. Akhirnya beliaunya nggak berani mengambil resiko. Akhirnya dia ambillah yang solusi yang pertama saya berikan. Nah, kemudian di 2019 itu tiba-tiba muncul beredar saya mau dipindah, di rolling, karena mungkin satu masalah atau apa kita nggak tahu. Cuma ya udahlah, toh lagian saya di bagian itu sudah lama, saatnya pindah untuk mengerti ilmu-ilmu di bagian lain. Nah, kemudian terrealisasi di Januari 2020 ini kemarin. Nah, setelah itu saya sudah pindah bagian. Tiba-tiba di bulan Maret kemarin muncullah corona yang nge-booming di Indonesia. Saya sudah sempat cerita sama Pak Pendeta. Waktu itu muncul di koran ada 2 orang meninggal positif. Nah, itu satu di antaranya adalah teman kantor saya dan satu lantai. Sempat saya stres dan saya sempat ngomong sama pimpinan, "Pak, tolong satu kantor dites semua." Tapi pimpinan tidak berkehendak, yang di swab akhirnya satu lantai 3 semua. Di situ ada 39 orang, 35 yang lantai 3, 4 orang yang berinteraksi dengan beliau yang positif. Nah, kemudian hasilnya setelah mengetahui hasil, waktu itu Kamis pagi saya share di grup Tulus Harapan Keluarga. Puji Tuhan hasil saya negatif. Ya, puji Tuhan. Habis itu ternyata siangnya muncul 16 orang yang belum keluar hasilnya. Itu 15 diantaranya positif. Saya bingung sampai saya telepon. Waktu itu masih rapat, keluar hasil seperti itu. Saya sampai mau menangis. Ya Tuhan, 15 orang positif satu lantai. Terus saya telepon Bapak sama telepon istri. "Ya udah, kamu tidur di Sri Cigi aja untuk menjaga biar keluarga, ya namanya pencegahan, biar itu." Akhirnya setelah keluar 15 muncul itu, saya langsung tes di Imam Bonjol, di IBL, itu tes rapid. Habis tes rapid, kemudian hasilnya 1 jam ditunggu, hasilnya negatif. Kemudian akhirnya saya berani, istri bilang, "Udah pulang Tulus saja." Akhirnya pulang Tulus. Besoknya ditelepon, "Bro, mau swab lagi nggak?" Akhirnya hari Jumat swab lagi. Nah, puji Tuhan hari Seninnya juga hasilnya negatif. Dan apa yang saya simpulkan di sini?
di 2019 itu ada orang yang mau memindah saya, merotasi, dipindah bagian saya. Cuma apa yang saya dapatkan dari ini adalah kehendak manusia. Apabila Tuhan tidak berkehendak, semua pun rencana mereka yang sudah direncanakan sebaik mungkin, sudah itu kalau Tuhan nggak berkehendak nggak akan terjadi. Dan kemudian di tahun 2020, kenapa Tuhan menghendaki saya berpindah posisi? Karena dari lantai saya 15 orang, di subak saya 3 orang, di subak yang saya tinggalkan ada 5 orang, dan 2 diantaranya adalah pekerjaan yang saya pegang. Jadi kalau misalnya Tuhan tidak memindah saya dari subak yang lain, subak yang lama ke yang baru, mungkin saya positif. Tapi Tuhan punya rencana yang baik, rencana yang indah pada anak-anaknya, sehingga Tuhan sudah sebelum COVID ini bermunculan, Tuhan sudah memindahkan saya ke bidang yang lain, sehingga puji Tuhan saya negatif. Nah, kemudian yang kedua mungkin kesaksian dari Akasia mau menyanyikan lagu. Kak, karena kakak Tisanya yang malu, adiknya yang ikut, akan diiringi oleh Pak Eko. Ini adalah lagu, sebenarnya ada lagu yang cocok dengan kesaksian saya, adalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Cuma Akasia nggak mau adalah nyanyi lagu apa kan? Tuhan tak ada ya. Oke, yuk. Kakak bisa temenin, ayo. Sama aja dengan kakaknya. Mungkin kesaksian saya cukup di sini. Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Chandra. Mungkin nanti bulan depan ya, Cia dan kakak Tisha bisa bersama-sama memuji nama Tuhan. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Masih diberikan satu kesempatan lagi. Monggo jika masih ada. Silakan Pak Marno. Shalom, selamat pagi. Saya bersyukur kepada Tuhan bila mana pada pagi hari ini bisa berdiri di tempat ini. Saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam diri saya. Bapak Ibu serta saudaraku yang kekasih, banyak orang memiliki pemahaman, pengalaman bahwa ketika kita sedang mengalami masalah, persoalan, apabila kita dapat share, dapat mengungkapkan kepada orang lain, minimal masalah kita ini berkurang 50%, saudara. Jadi nggak ada salahnya kalau pada kesempatan yang baik ini diberikan, saya ingin share, ingin menyampaikan masalah saya, kehidupan saya dengan Tuhan untuk hari-hari yang sudah saya lalui. Jadi hidup itu nggak statis ya saudara, jadi hidup itu dinamis. Setiap hari, setiap saat kita mengalami satu perubahan tentu perubahan yang menuju kepada kebaikan. Jadi ini saya alami dalam kehidupan saya secara pribadi di tengah-tengah keluarga saya, namun saya tetap terus mengucap syukur bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam diri saya. Bapak Ibu serta saudara, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa saya penderita diabetes itu sejak tahun 2003, saudara. Jadi sudah 17 tahun, saudara. 17 tahun penderita diabetes. Saya bersyukur sampai dengan saat ini, saudara. Kalau saya mendengar orang meninggal kenapa diabetes berapa 3 tahun, saudara. 3 tahun sudah meninggal, namun saya bersyukur sudah 17 tahun, saudara.
dapat menikmati berkat kemurahan, berkat kehidupan yang Tuhan beri bagi saya. Namun nampaknya penyakit ini nggak mau sendirian, saudara. Ngajak teman-temannya, saudara. Kolesterolnya, darah tingginya, asam uratnya, sarafnya yang kecepit, yang terakhir itu apa? Jantungnya, saudara. Jadi jantung saya bermasalah itu terdeteksi 2018. Ketika itu saya tahunya dengan Aldo itu beli CDR gitu ya, saudara. Maaf saya menyebut merek. Beli CDR itu untuk kalsium deridoxon, sangat baik untuk stamina, untuk kesehatan. Di situ ditulis tidak mengandung gula gitu, saudara. Jadi saya minum satu, tak kasih ke air, saya minum jam 7 sore, jam 10-nya, waduh, saya nggak tahan sekali, saudara. Karena apa? Dada sebelah kiri ini berdetak keras dan rasa nyerinya nggak tertahankan. Malam itu saya jam 12 malam ke rumah sakit di IGD di William Booth dites, Pak ini jantungnya bermasalah. Kenapa? Ada sarafnya yang mati, dokter bilang. Wah, saya sempat kaget, saudara, dengan ucapan yang disampaikan oleh dokter. Sarafnya ada yang mati, saudara. Kalau paling enggak sarafnya lemah atau bermasalah itu enggak apa-apa, saudara. Sarafnya mati, gitu, saudara. Jangan-jangan nanti saya juga ikut mati, saudara. Saya berpikirnya seperti itu, saudara. Karena pada saat itu saya memang belum siap mental, saudara. Belum siap untuk mati, saudara. Tahun 2018. Akhirnya dokter ngarati saya dirujuk ke rumah sakit yang ada klinik jantungnya. Di William Booth itu nggak ada klinik jantung. Saya dirawat di William Booth di Hermina. Saat itu didiagnosa dengan dokternya bahwa ada penyumbatan di jantung saya, saudara. Akhirnya saya dikasih rujukan kateterisasi, dilihat, dipoto jantungnya kanan dan kiri. Ternyata memang benar ada penyumbatan lebih dari 90%. Jadi kiri 90%, kanan 90%. Dokter menyarankan ada dua opsi. Yang pertama adalah di bypass, yang kedua adalah operasi pasang ring. Kalau di bypass ini dibelah, saudara. Diet gitu, diambilkan otot yang paha yang lebih gede gitu dipasang di sini, saudara. Nanti di sini ada jahitan banyak gitu, saudara. Opsi yang kedua adalah dipasang ring melalui paha sini, dimasukkan sampai ke jantung, dan untuk jantung yang sebelah kiri saya dipasang 3, saudara. Pasang 3. Kanannya belum diatasi karena dokter berpikir jantung itu pusatnya di dada sebelah kiri, mengalirkan darah ke seluruh tubuh, nanti bisa dialiri ke sebelah kanan, ke ginjal, ke otak, dan lain sebagainya. Jadi yang utama itu di sebelah kiri supaya aliran darahnya tidak tersumbat, dan itu dilakukan oleh dokter. Pasang ring 3, saudara. 1, 2, 3. Pasang ring 3, saudara. Kemudian setelah 1 tahun, setiap kali dokter periksa, bagaimana Pak, ada keluhan, dokternya bilangnya seperti itu. Saya jawabnya apa? Gak apa-apa dokter, gak ada masalah. Setiap bulan diperiksa saya jawabannya seperti itu. Ya memang gak ada masalah. Saya gak merasakan sakit nyeri seperti kebanyakan orang yang sakit jantung itu, nyeri, sesak, dan lain-lain sebagainya. Saya nyantai saja, tenang saja, beraktivitas ya, beraktivitas seperti biasanya, seperti orang normal gitu kan. Untuk tahun 2020 kemarin dokter memberikan satu rujukan lagi supaya saya di treadmill, saudara. Treadmill itu ya jalan di conveyor itu selama 6 menit, saudara. Selama 6 menit saya nggak tahan, saudara. Padahal saya ini pecinta olahraganya jalan-jalan, saudara. Tapi di treadmill saya 6 menit sudah nggak tahan. Akhirnya dokter kembali memberikan rujukan supaya dikateterisasi, saudara. Dikateterisasi di Elizabeth beberapa minggu yang lalu sudah berjalan. Sungguh sangat terkejut saya, saudara. Obat itu saya nggak pernah telat, saudara. Setiap hari itu minum obat 7 sampai 8 obat, saudara. Pagi sebelum makan sudah makan, siang, sore, malam obat saya rutin. Makan saya sudah sangat berhati-hati sekarang. Dulu suka B2, sekarang sukanya B1, saudara. Bisa itu bayam dan brokoli begitu maksudnya, saudara.
Puji nama Tuhan. Olahraga setiap pagi saya jalan-jalan di sini kelenteng Batu, pulang minum air putih, seperti itu yang saya lakukan setiap hari. Kalau pagi-pagi saudara keluar 4:30 pasti ketemu dengan saya, saudara. Jadi saya sudah sangat rutin sekali menjaga tubuh saya supaya pengennya sembuh, saudara. Tetapi setelah hasil kateterisasi yang kemarin bulan Juni itu ternyata apa, saudara? Saya sangat kaget. Dulu yang saya pasang ring 3 di dada sebelah kiri, ternyata ada penyumbatan lagi, saudara. 2, saudara. Yang atas ini sama bawah. Saya lemes. Saya lemes. Harus bicara dengan siapa saya? Kalau di depan saya katakan bahwa kita perlu sharing kepada orang, itu perlu penting untuk meringankan beban kita. Tapi kalau kita sharing dengan salah orang, juga akan membuat kita malu, saudara. Apalagi kalau orang yang seperti ember bocor, justru malah kita akan malu. Satu kampung mungkin bisa dengar masalah kita, satu gereja mungkin mengerti persoalan kita. Tapi saya sharingnya hanya kepada Tuhan, saudara. Saya datang kepada Tuhan. Tidak sharing seperti saat saya bicara pada pagi hari ini. Saya sharing komplain, saudara. Saya berdoa komplain, saudara. Pernah saudara berdoa komplain dengan Tuhan? Pernah ada yang berdoa komplain dengan Tuhan? Saya komplain dengan Tuhan, saudara. Berarti pernah komplain dengan Tuhan. Saya benar-benar komplain. Tuhan, 17 tahun saya berdoa mohon kesembuhan dari sakit saya, Tuhan. Supaya saya sembuh dan dapat menikmati hidup ini berjalan bersama-sama dengan Engkau. Setiap hari saya minum obat. Pagi-pagi saya sudah mulai minum obat sampai malam menjelang tidur saya minum obat. Tidak pernah telat, saudara. Saya katakan tidak pernah terlambat saya minum obat. Saya makan juga sudah berhati-hati, tidak ngawur, tidak sembrono. Saya makan itu cuma 4 sendok nasi, saudara. Kalau istri saya ngambilin sarapan pagi agak lebih gitu, kalau ngambilin makan saya jangan banyak-banyak, 4 sendok saja, sudah. Pagi, siang, malam, 4 sendok, sudah. Setiap pagi saya berolahraga, jalan kaki, minum air putih hangat, itu sudah saya lakukan, Tuhan. Tetapi sungguh hasilnya kateterisasi yang kedua sangat mengecewakan saya. Saya komplain kepada Tuhan. Bukankah saya sejak dulu rindu kuasa-Mu, Tuhan? Mujizat-Mu menyatakan bagiku sehingga aku bisa sembuh dari penyakit yang aku alami yang sudah 17 tahun ini, saudara. Itu komplain saya kepada Tuhan. Saya rindu kuasa-Mu, saya rindu mujizat-Mu, tetapi yang ada justru penyakit saya ini tambah, saudara. Itu komplain saya kepada Tuhan. Pengennya mujizat spektakuler terjadi. Kita berdoa sakit langsung hilang, begitu ya, saudara. Kita berdoa dengan masalah kita, masalah lepas, hilang daripada kehidupan kita. Ternyata enggak seperti itu, ternyata. Jawaban Tuhan sungguh luar biasa bagi saya, Tuhan. Meskipun kamu sakit diabetes, kamu jantung, namun aku tetap ada bersamamu. Engkau dapat menikmati hari-harimu meskipun engkau berjalan di dalam lembah kekelaman, namun aku beserta dengan kamu. Buktinya sampai sekarang kamu masih tetap hidup, saudara. Meskipun sakitmu berat. Kita melihat banyak orang yang cepat sekali meninggal, tidak memiliki satu gejala, tiba-tiba meninggal karena jantung, saudara. Tetapi kamu merasakan sakit yang berat, aku tetap menyertai kamu. Saudara, kita melihat orang keselan saja bisa mati, saudara. Kecapean bisa mati. Siapa, saudara? Didi Kempot, saudara. Dia meninggal itu bukan karena jantung, saudara, bukan karena diabetes, tapi karena kecapean. Bayangkan, saudara,
1000 kota dikunjungi satu persatu, saudara. Dari mungkin Semarang, Solo dan lain-lain sebagainya. Karena kecapean, saudara, akhirnya mati, saudara. Tanya ke orang, bagi orang menanyakan di mana pujaan hatinya, saudara. Hanya untuk mencari pujaan hatinya, keselen mati. Namun saya bersyukur kepada Tuhan. Saya memiliki pujaan hati yang enggak saya harus berjalan ke 1000 pulau, 1000 kota, saudara. Pujaan hati saya tetap mendampingi saya, baik dalam suka, duka, baik dalam kelimpahan, dalam kekurangan. Saya bersyukur dengan pujaan hati saya yang mendampingi saya sampai mau memisahkan, dan beliau ada di samping saya, ada di sebelah saya. Saya bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Jadi itulah mujizat kuasa Tuhan yang saya nikmati, saya alami. Gak apa-apa. Sekarang saya cuek, saudara. Cuek dengan penyakit saya, jantung, diabetes, saraf kejepit dan lain sebagainya. Biarlah kalau kamu tetap ada dalam tubuhku, silakan. Namun aku tetap terus melakukan aktivitas ini, saudara. Aku tetap fokus hanya kepada kehidupan ini, kehidupan yang sepenuh dengan Tuhan, saudara. Saya sudah tidak apa ya, saudara, menghiraukan penyakit yang ada dalam diri saya. Saya nggak takut mati, saudara. Benar, saya nggak takut mati sekarang. 2018 kemarin saya takut mati, sekarang saya nggak takut mati. Orang mati itu nggak harus tua, saudara. Orang mati itu nggak harus sakit, saudara. Orang tiba-tiba bisa mati, saudara. Tetapi saya tidak takut mati. Dasarnya apa? Karena saya sudah memiliki Tuhan Yesus. Kalaupun toh saya mati sekarang, saya siap. Satu tempat yang indah Tuhan sudah sediakan berkat bagi saya. Itulah komitmen saya. Itulah kerinduan saya. Hidup yang Tuhan berikan bagi saya, dia akan tetap terus saya nikmati. Meskipun tubuh saya ini rusak, tubuh saya ini banyak sakitnya, tetapi saya tidak akan fokus kepada tubuh ini. Dalam arti tetap harus menjaga, saudara. Maka minum obat, olahraga tetap terus, tetapi saya tidak fokus dengan penyakit saya. Saya memulai paradigma saya, pemikiran saya bahwa saya harus fokus kepada Tuhan. Apalagi kita melihat, kita mendengar banyak berita-berita ini zaman akhir, saudara. Antikris teko, saudara. Jadi kita fokus hidup kita hanya kepada Tuhan. Biarlah apa yang saya sharekan, apa yang saya saksikan pada Bapak Ibu penjenengan pagi hari ini bisa memotivasi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah zaman akhir. Mari kita akan lebih bersungguh-sungguh, kita lebih fokus kepada Tuhan. Tidak fokus kepada masalah, tidak fokus kepada sakit penyakit kita. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih, karena bulan ini kami bisa belajar lebih dalam tentang bersyukur. Kami yakin dan percaya kami melepas bulan Juli ini dengan penuh ucapan syukur. Bukan karena kondisi kami yang baik-baik saja, tetapi karena Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tim PAW yang sudah mempersiapkan hati kami. Terima kasih untuk Pak Chandra dan juga Penatua Sumarno yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada hamba-Mu yang kecil ini sebagai sarana firman Tuhan yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi shalom. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sampai dengan hari ini ya masih melakukan protokol kesehatan, ya, pakai masker, hidupnya berjarak, ya. Sekali lagi terima kasih.
Dan hari ini kita mau belajar tentang bab terakhir ya, yang subtema terakhir, bersyukur dalam segala hal. Ya kalau saya mau jujur, sebetulnya semua sudah ada di dua kesaksian kawan-kawan kita ini ya. Saya nggak tahu, tapi itu yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Jadi ya kita langsung berdoa, amin. Ya, serius saya nggak tahu kenapa hari ini jadi dua hal yang mau saya kupas, dan dua hal itu juga yang sudah dikupas. Saya yakin ini prolog supaya kita siap untuk semakin mendalami firman Tuhan. Dan hari ini kalau kita mau flashback minggu-minggu yang lalu, saya pikir sudah jelas sekali bagaimana konsep bersyukur ya. Mulai kita belajar korban syukur, ucapan syukur, terus kita juga belajar tentang apa yang ketiga? Kekuatan dalam bersyukur. Dan saya kira ini jadi satu kesimpulan ya. Sudah banyak disinggung bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Aris juga menyinggung, Pak Yer juga menyinggung. Saya nggak mau lebih dalam masalah bersyukur dalam segala hal, karena saya yakin kita semua sudah tahu, sudah oke. Cuman problemnya gimana kita melakukan ya. Konsepnya sudah jelas ya, itu perintah Tuhan dan lain sebagainya, pasti sudah paham. Problemnya ada dua hal yang sekiranya ini menjadi ganjalan, dan itu sudah disampaikan oleh dua teman kita. Yang pertama adalah terkadang kita melihat satu kejadian ini hanya satu bagian ya. Saya tadi mendengar kesaksian Pak Chandra bahwa awal dia bertanya-tanya, Tuhan kenapa saya dipindah ya, kenapa saya dipindah. Ternyata setelah kejadian COVID, beliau baru sadar kalau saya ada di posisi yang lama, mungkin dia juga kena gitu ya. Artinya kita belum bisa melihat keindahan rancangan Tuhan kalau itu belum jadi, belum selesai gitu ya. Dan itulah mengapa kita jadi sulit untuk mengucap syukur dalam segala hal. Lebih dalam konteks ini adalah mengucap syukur dalam kesusahan, mengucap syukur dalam keadaan kita ada di bawah. Kalau di atas sih nggak usah diajarin ya. Kalau di atas aja lu nggak bisa bersyukur, kebangetan ya. Tetapi ketika kita masih melihat setengah, mungkin 75%, bahkan 99%, kita belum bisa melihat keindahan rancangan Tuhan. Saya cari videonya tapi nggak dapat ya, maaf ya. Nanti kalau dapat, teman-teman ada yang dapat kasih linknya. Dulu pernah ada American Got Talent kalau nggak salah ya. Pokoknya gitulah satu. Kalau nggak salah, kalau nggak itu atau yang lain. Dia seorang pelukis. Dia melukis pakai, kalau nggak salah medianya pasir apa begitu ya. Dia gambar gitu. Dan gambarnya B aja gitu. Gambarnya B aja. Tahu ya? Nggak ada yang spektakuler, sehingga waktu itu kan modelnya juri ya. Mereka semua pada mengatakan tidak X ya gitu ya, kalau nggak salah ada tombolnya. Banyak yang X. Padahal gambarnya ya biasa aja sih memang. Tapi begitu terakhir, gambar ini ternyata dibalik. Ketika dibalik, wow, itu gambar yang indah sekali. Itu gambar yang amazing. Semua juri menyesal karena mereka pencet no terlalu cepat. Itu kurang lebih kita. Kita lihat rancangan Tuhan, kita sudah bilang Tuhan enggak deh. Karena kita belum lihat sampai akhir. Ketika kita sudah lihat sampai akhir, seperti Pak Chandra tadi sampaikan kesaksian, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu baik. Untuk poin pertama, saya minta kita baca dari Matius 7 ayat yang ke-9 dan sampai dengan 11. Ini menggambarkan Allah itu baik ya. Kalau ada dari saudara-saudara sekalian yang
melihat doa pagi ya. Saya khotbah doa pagi kemarin, saya bicara tentang Yusuf ya. Tetapi hari ini yang sering saya kasih sebagai perumpamaan betapa baiknya Tuhan. Saya nggak pernah jemu-jemu dengan ayat ini. Ini menggambarkan betapa baiknya Tuhan. Kita akan baca Matius 7 ayat 9 sampai dengan 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Saya yakin seluruh orang tua tidak akan kasih batu kalau anaknya minta roti, ya. Saya yakin 100%. Tapi yang menarik, ayat yang terakhir berkata, jadi jika kamu yang jahat, Anda kesinggung boleh, nggak kesinggung tersinggunglah. Ya, kita yang jahat, loh ya. Pak David yang jahat, sorry bro, firman Tuhan yang bilang. Ya, Pak David nggak sempurna, Bapak Ibu. Ya, walaupun mungkin di mata anaknya dia adalah ayah yang sempurna, tapi di mata Tuhan, maaf ya, di mata Tuhan Pak David nggak sempurna. Di mata Tuhan saya nggak sempurna. Di mata Tuhan Pak Andre nggak sempurna. Makanya Tuhan bilang, kamu yang jahat itu bisa loh memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di surga. Tuhan membandingkan Allah Bapa yang kita sembah dengan kita sendiri. Tuhan mau kita mikir, coba kamu yang jahat aja bisa lakukan yang baik. Ada satu cerita dari kawan saya. Dia cerita begini, dia itu usia mungkin sudah seperti Pak Marno ya, usia 50 lebih ya. Temen gue kok tua-tua ya. Ya, usia 50 lebih dan dia dari keluarga besar. Ya, keluarga besar. Saudaranya 7 atau 8 gitu ya. Pokoknya KB lah, keluarga besar. Dia dari kampungnya Ahok. Ya. Ya, dari kampungnya Ahok, papa mamanya masih di sana sampai sekarang. Dan dia seorang pendeta. Sekarang saat ini dia seorang pendeta. Dia cerita ke saya begini. Orang zaman dulu itu ayah itu jauh banget. Ya, ayah itu nggak bisa diajak ngobrol kayak Yoni ngobrol sama Pak Sugeng, bercanda sama Pak Sugeng. Enggak ya. Ayah zaman dulu, saya nggak tahu apakah yang lain juga begitu. Tapi teman saya bilang, ayah saya itu nggak bisa diajak curhat gitu. Jadi ayah itu satu sosok yang nan jauh di sana. Kalau diajak ngobrol, Pak saya punya gini-gini, itu doang. Gak ada komunikasi gitu ya. Gak ada komunikasinya. Dia lebih dekat dengan mamanya. Kemudian suatu hari, dia ini dari keluarga yang sederhana ya. Dia dari keluarga sederhana. Suatu hari dia mau menikah. Ya. Dia mau menikah. Ketika pertemuan antara kedua keluarga besar, tentu juga itu membahas, halo, selamat pagi. Enggak, itu alarm kayaknya. Ya, ketika pertemuan dua keluarga besar, ini biasalah, ya mulai membicarakan masalah bagaimana pernikahan ini akan berlangsung. Ya, kebetulan teman saya ini dapat calon istri, waktu itu calon istri masih, itu yang cukup lumayan keluarganya. Dan luar biasanya mereka mengerti keluarga teman saya ini memang sederhana. Sehingga besannya, calon besannya bilang, udah Pak nggak usah bingung, nanti untuk acara pernikahan kami semua, gitu ya, nggak usah bingung, karena memang kondisi keluarganya itu buat makan aja susah. Gitu ya, buat makan aja susah. Tapi ayah dari teman saya ini bilang begini, enggak Pak, kita bagi dua, ya kita bagi dua, nanti habis berapa kita tanggung bersama. Wah, oh puji Tuhan ya. Kemudian sudah selesai acara pertemuan,
Teman saya mikir, ini bapak saya punya duit dari mana? Ya, kok berani-beraninya bilang bagi 2? Ya, aduh, dapat uang dari mana nih? Dia mulai mikir, aduh, bagaimana ini, bagaimana? Ketika dia sedang dalam pikiran, dia ketemu mamanya dan dia tanya, "Ma, ini papa ini sok banget. Oh, kita ini nggak punya uang. Kenapa papa mau bilang kita pahlawan aja?" Tahu apa jawaban mamanya? Mamanya bilang, "Semenjak usiamu 15 tahun, papamu ngumpulin uang sedikit demi sedikit." Mama tanya, "Ngapain sih ngumpulin uang sedikit demi sedikit?" Ini buat anak kita. Besok pasti dia menikah. Lebih baik saya mengencangkan ikat pinggang lebih keras lagi untuk anak saya besok menikah. Ketika teman saya dengar apa yang mamanya katakan, iya perasaannya, wah, tahu maksud saya? Hei, itu ayah yang Tuhan bilang yang jahat. Itu ayah yang jahat. Kelakuannya buat kita mulia. Apalagi apa yang dirancangkan Bapa kita di surga, pasti luar biasa. Amin. Cuman terkadang kita belum lihat sampai akhir. Seperti teman saya belum lihat apa yang dirancangkan ayahnya sampai akhir. Dia hanya berpikir ayahnya gak pedulikan dia. Dia hanya berpikir ayahnya gak pernah ajak ngobrol. Tapi di akhir cerita dia tahu bagaimana ayahnya begitu luar biasa. Di tengah-tengah kekurangan menyimpan uang sedikit demi sedikit. Wow. Ya. Dan itu Tuhan bilang kita yang jahat. Come on, ya. Bagaimana kita bisa membandingkan dengan rancangan Tuhan untuk hidup kita? So, bersyukurlah dalam segala hal. Yang kedua, cepet ya. Yang kedua, ya. Saya berusaha cepat karena tadi kesaksiannya mantap sekali ya. Yang kedua, ini kesaksiannya Pak Marno ya. Kalau tadi kesaksiannya Pak Chandra yang saya kupas, yang kedua ini kesaksiannya Pak Marno, pas banget ya. Kenapa sih kita sulit untuk bersyukur dalam segala hal? Teorinya udah jelas, kita sudah ngerti betul, kita bahkan sudah imani. Cuman melakukannya itu sulit, terlebih kalau dalam kesesakan. Permasalahannya sederhana, yaitu kita salah mengerti tentang pengajaran Kristus. Jangan dipikir ini hal yang nggak mungkin lah, saya tiap hari ke gereja. Ya, bahkan ada satu orang yang tercatat di Alkitab, namanya Yohanes Pembaptis. Ini pernah dia salah mengerti tentang pengajaran Kristus. Pernah loh. Yuk kita baca Matius 11 ayat 1 sampai 3. Matius 11 ayat 1 sampai 3. 2 dan 3 aja. Udah ditampilkan gak apa-apa ya. Oke, mulai dari di dalam penjara ya. Jadi Matius 11 ayat 2 dan 3 ya. Ini ceritanya bagaimana? Ceritanya Yohanes Pembaptis ini dia di penjara ya ceritanya. Kemudian ketika dia di penjara, dia mengutus murid-muridnya. Jadi Yohanes Pembaptis itu punya murid. Tuhan Yesus juga punya murid. Ya, jadi levelnya itu sama-sama sebagai guru, sebagai rabi gitu ya. Nah, Matius 11 ayat 2 berkata demikian. Di dalam penjara, Yohanes, ini maksudnya Yohanes Pembaptis, mendengar tentang pekerjaan Kristus, mendengar tentang pekerjaan Tuhan Yesus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Apa maksudnya? Orang Yahudi, bahkan sampai hari ini mereka masih menunggu yang namanya Mesias.
Mereka masih menunggu yang namanya Kristus. Kristus itu Mesias ya. Jangan bingung ya. Kristus itu Mesias. Mesias bahasa Ibrani, Kristus bahasa Yunani. Artinya sama, yang diurapi ya. Mereka masih menunggu yang namanya Mesias. Dan Yohanes Pembaptis utus muridnya untuk tanya, "Hei, engkau yang akan datang itu," atau bahasanya kita, "engkaukah Mesias atau kita harus menantikan orang lain?" Berarti ada keraguan nggak di dalam hati Yohanes? Ada ya? Dia mulai ragu, ini Yohanes nih bener nggak sih? Yohanes berpikir bener nggak sih Yesus itu Mesias? Padahal kalau kita lihat di dalam Matius 3 ayat 12, Matius 3 ayat 12, bahkan sebelumnya ayat 11 dulu deh. Matius 3 ayat 11, ini statement Yohanes Pembaptis terhadap Tuhan Yesus. Saya baca ya. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian," ini bicara tentang Tuhan Yesus, "daripadaku, ya datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jelas ya. Jadi kalau Yohanes Pembaptis ini membandingkan dirinya dengan Tuhan Yesus, ini seperti langit dan bumi gitu ya. Melepas kasutnya pun tidak layak. Yohanes 1 ayat 29, sebelum masuk yang tadi ya. Yohanes 1 ayat 29. Berkata demikian, "Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus," Yohanes di sini Yohanes Pembaptis, "melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, 'Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa manusia.'" Jadi Yohanes Pembaptis di awal-awal dia yakin betul bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias. Tapi rupanya ketika dia di penjara, dia ragu. Sampai dia utus muridnya untuk tanya, "Betul nggak sih? Atau kita harus menunggu yang lain?" Kenapa kok bisa begitu? Yang awalnya luar biasa, awalnya punya iman mantap, rupanya di akhir ketika kondisinya tidak mengenakan, dia mulai berpikir jangan-jangan bukan Tuhan Yesus yang adalah Mesias. Ini terjadi karena kesalahan atau kesalahan pandangan, lebih tepatnya kesalahan pandangan tentang firman Tuhan. Yohanes Pembaptis punya konsep di Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya, maksudnya di tangannya Mesias. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi konsepnya Yohanes Pembaptis, Mesias ini hakim yang akan datang dan akan memisahkan antara gandum dengan ilalang. Ini konsepnya Yohanes. Mereka berpikir bahwa Mesias akan datang, akan memisahkan orang benar dengan orang jahat. Orang jahat akan dibakar, sedangkan orang benar akan masuk surga. Ini konsep Yohanes. Saya mau tanya, salah atau benar? Benar. Bukankah Tuhan Yesus kan memang begitu ya? Dikatakan bahwa akan dipisahkan antara kambing dan domba. Ya. Anda mau yang kambing apa yang domba? Ya. Kalau kambing siap-siap bentar lagi disembelih ya. Ya. Tapi ini yang dipahami oleh Yohanes, salah nggak? Enggak salah. Cuman kurang komplit. Makanya ketika Tuhan Yesus ditanya hal ini tadi, ketika Tuhan Yesus ditanya, apakah engkau ini orang yang kita tunggu atau kita harus mencari yang lain? Ada di Matius 11 ayat yang keempat. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat,
orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini sebetulnya Tuhan Yesus mengutip dari Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Ya. Kenapa Tuhan Yesus mengucapkan hal ini? Karena bagi Yohanes, Mesias itu hanya bicara keadilan. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Betul nggak Mesias itu adil? Betul. Tetapi Tuhan Yesus mau sampaikan hal lain. Ya, Mesias memang adil, tetapi di lain pihak Mesias juga kasih. Itu yang Yohanes Pembaptis belum gatrok, sehingga dia merasa ragu, bener nggak sih ini Mesias? Nah, ini banyak terjadi di dalam kalangan orang Kristen. Ketika kita ketemu Tuhan, ketika kita percaya Tuhan, ketika kita dengar khotbah, yang didengar apa? Selalu sesuatu yang manis. Betul ya? Kalau engkau ikut Kristus, akan ada berkat, saudara-saudara. Gitu ya? Amin. Kan gitu ya? Setiap minggu kita selalu dikasih doktrin seperti itu. Salah atau betul? Betul, nggak salah, betul. Tetapi nggak komplit. Ya kan? Kita selalu dengar, oh kalau engkau jalan seturut dengan jalan Tuhan, tidak melenceng ke kiri dan tidak melenceng ke kanan, maka tulah yang ada di Mesir tidak akan menimpa kamu. Wih, sesuai anaknya mati. Gitu. Ini akan jadi problem. Loh Tuhan, katanya kalau saya berjalan sesuai dengan firman Tuhan, saya tidak melenceng ke kiri dan tidak melenceng ke kanan, katanya tulahnya Mesir nggak sampai saya. Lah kok anak sulung saya mati? Betul? Ya kan? Kalau kita baik sama orang lain, kita akan diberi kemurahan. Waduh, bantuannya enak ya. Ya, waduh, mantap, kita sudah baikin tetangga kita baikin orang kantor, bukannya baik kembali kepada kita, malah apa? Dikei ati ngerogoh rebel. Tuhan, kenapa? Ini yang menyebabkan kita sulit untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita tidak melihat perintah Tuhan dalam satu kesatuan. Engkau hanya ambil sebagian, yaitu berkat, kesembuhan dan lain sebagainya. Makanya, mohon maaf, 2018 Pak Marno terkejut. Tuhan, ya, saya minta sembuh. Ya. Bahkan sempat komplain juga ya. Kok kelompoknya tahun berapa? Yang habis kateter ini ya? Ya komplain bahkan sama Tuhan, betul nggak? Ya komplain sama Tuhan. Saya 17 tahun minta sembuh. Saya sudah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya saya nggak perlu jelaskan, kita tahu kehidupan Pak Marno. Tetapi apa yang didapat oleh Pak Marno? Dan saya mengerti betul ketika Pak Marno komplain sama Tuhan. Saya juga pernah ya. Saya juga pernah komplain sama Tuhan ya. Tapi inti poinnya apa? Karena kita belum lihat secara utuh. Padahal Tuhan bilang apa? Engkau akan dibenci semua orang. Nggak main-main ya. Tuhan bilang apa? Engkau akan dibenci semua orang karena namaku. Ketika ada orang yang mau jadi murid Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang apa? Serigala mempunyai liang, ya, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya kos-kosan. Tidak, ya bukan bilang begitu ya. Jangan berubah firman Tuhan. Tetapi anak manusia itu bicara tentang dia, tetapi saya, tetapi Mesias, tetapi ikut Tuhan. Gimana janjinya Tuhan? Rumahmu 3 mewah semua gitu.
No, Tuhan nggak pernah janji begitu. Ya. Tuhan janji apa? Tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Tuhan kita ini Tuhan yang belak-belakan di depan, nggak seperti sales, ya, yang di depan ngomongnya manis. Tuhan bilang di depan, kalau you mau ikut aku, ini loh harga yang harus dibayar. Siap? Tapi maaf, memang kesalahan kami para pendeta. Kita jarang khotbah begitu. Yang kita khotbah sukanya apa? Berkah. Ya. Berkah. Pokoknya mengucap syukur, nanti pikiran kita yang negatif jadi positif gitu. Nanti yang positif itu akan mendatangkan berkah. Gitu. Itu khotbah saya di yang lalu kayaknya. Tapi maksud saya kita terlalu sering mendengar hal yang manis, padahal firman Tuhan tidak hanya bicara yang manis. Paulus pernah berkata, darahku sudah siap ditumpahkan untuk Kristus. Dari mana Paulus bisa omong itu? Dia nggak protes, dia nggak bilang, loh Tuhan kok saya mati Tuhan. Nah, ketika Tuhan kasih tahu dia, engkau akan mati, dipenggal, nggak enak juga. Ya. Paulus nggak komplain seperti saya. Paulus nggak komplain seperti Bu Harti. Paulus nggak komplain seperti Pak Marno. Ya. Paulus malah tulis di dalam suratnya, darahku sudah dipersiapkan sebagai korban bakaran. Wow, kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Sederhana, karena dia mengerti keseluruhannya. Oke, Tuhan janjikan berkat, ya, tetapi Tuhan juga tidak menutup mata dan tidak ngumpet-ngumpetin bahwa kita juga ada tantangan-tantangan dalam hidup. Ya. Makanya tadi yang disampaikan, sekalipun aku dalam lembah kegelapan. Ya. Ada yang berkata bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru ya, biru. Kadang hijau kuning ya kan. Itu pelangi ya. Ya, tetapi kita harus mengerti kebenarannya seperti apa. Kalau engkau paham betul, maka mengucap syukur dalam segala hal ini menjadi hal yang mudah. Pak Marno sudah buktikan itu. Oke, dulu 2018 takut. Bahkan beberapa bulan yang lalu pun Pak Mano masih komplain sama Tuhan. Tetapi hari ini Pak Mano bisa bilang di depan kita bahwa Tuhan itu baik. Sakitnya udah sembuh belum? Belum. Kalau sakitnya udah sembuh, Pak Mano bilang Tuhan itu baik, nggak usah saya rekam. Semua orang juga begitu, ya kan? Tapi karena kondisi Pak Mano sudah betul-betul mengerti tentang konsep apa itu ikut Tuhan, ya sudah. Sembuh syukur, enggak sembuh, ya enggak apa-apa. Dan satu hal yang menarik, Pak Mano bilang, saya enggak mau fokus sama sakit saya mau fokus sama hidup saya, biar seturut firman Tuhan. Makanya saya bilang, ini materi khotbah saya. Saya bingung mau ngomong apa lagi ya. Saya mau kita belajar dari satu orang. Bicara di dalam Matius 8 ya, ayat yang kelima dan seterusnya. Saya bacakan ya, Matius 8 ayat 5, 6 dan seterusnya sampai sekiranya saya kira cukup ya. Karena sekali lagi Anda sudah dapat prolog yang luar biasa dari Pak Marno dan Pak Chandra ya. Matius 8 ayat 5 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Oke, sampai di sini pause dulu. Yesus itu mulai pelayanan usia berapa? Ada yang tahu, guru sekolah minggu? Yesus mulai pelayanan usia 30 tahun. Dia pelayanan berapa lama? 3,5 tahun. Berarti usia Tuhan Yesus paling senior, maksudnya paling tua ya, sebelum beliau disalib dan naik ke surga, 33,5 tahun.
even younger than me. Ya, lebih muda dari saya loh. 33,5 tahun. Saya dibanding Tuhan Yesus waktu disalib, saya lebih tua. Bud berapa? 34. Pak Budi aja lebih tua dari Tuhan Yesus. Coba lihat wajahnya Pak Budi, ya. Culun begitu ya. Ya, tanpa dosa gitu ya. Nah, sekarang bayangkan Tuhan Yesus usia 33,5 tahun. Katakanlah lah, ini saya nggak tahu, tapi pastinya kurang dari itu ya, karena beliau belum ke Yerusalem dan belum disalib ya. Mungkin 32, mungkin 31, tapi intinya pasti masih muda lah. Sekarang yang datang kepada dia seorang perwira. Perwira itu kalau di dalam militer itu nggak bisa langsung naik ya. Paling tidak perwira ini, katakanlah dia umur 40 saja, itu udah perwira top. Ya. Perwira itu paling nggak umurnya 50 ya. Kalau dia 40 udah perwira itu karirnya cemerlang ya. Katakanlah dia usianya 50 tahun, oke ya. Jadi perwira ini usianya 50 tahun. Tuhan Yesus usianya 30-an awal, bahkan lebih muda dari Pak Budi. Sedangkan perwira ini mungkin seumurannya Pak Marno. Perwira datang ke Anda, Bud, memohon lagi. Ya, konteks zaman itu memohon itu enggak kulon permisi, enggak, memohon itu berlutut. Begini, ini memohon. Ya. Oke, bayangin umur 50 tahun berlutut dan memohon kepada Tuhan Yesus yang usianya jauh di bawah dia. Yang kedua, Tuhan Yesus tuh pangkatnya apa sih? Jenderal? Letnan 2? Enggak ya? Apa? Enggak ada pangkat, ya cuma rabi doang gitu ya? Artinya dalam posisi struktural di dalam organisasi Tuhan Yesus enggak ketua majelis juga bukan, dia penatua kagak, gembala jemaat juga enggak, betul ya? Bukan siapa-siapa. Tetapi perwira itu mau berlutut dari segi kekayaan. Kira-kira kaya mana perwira sama Tuhan Yesus? Perwira. Tapi yang lebih parah lagi, perwira ini orang apa? A. Wonogiri, B. Boyolali, C. Romawi. Yang mana? Romawi. Pinter semua ya ampun ya. Ya, perwira ini orang Romawi, Tuhan Yesus orang Yahudi. Zaman itu orang Romawi menjajah orang Israel. Oke. Berarti yang lebih superior yang mana? Romawi. Dari semua sudut pandang, perwira itu lebih daripada Tuhan Yesus. Betul ya? Tapi dia mau berlutut dan memohon. Dia mau memohon. Dia mau merendahkan diri. Tetapi yang lebih mantap, yang bahkan Tuhan memuji imannya. Saya lanjutkan ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Oh, Tuhan sudah senang ya melihat seorang perwira yang lebih semua, yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke, saya akan datang menyembuhkannya. Tapi sebelum melangkah, ayat 8 berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Oke, murid-muridnya Tuhan Yesus,
orang apa? Israel. Banyak kan murid Tuhan Yesus orang Israel. 12 murid Yesus itu orang Israel. Yang datang di hadapannya orang Romawi. Tuhan Yesus bilang apa? Lihat. Lihat, iman sebesar itu tidak kulihat di antara kamu. Gampangnya begitu loh. Di antara orang Israel, di antara 12 murid, gak ada iman sebesar itu. Iman seperti apa sih? Yang membuat Tuhan Yesus bahkan sampai memuji seorang perwira Romawi. Tuhan Yesus bilang, perwira Romawi itu bilang apa? Aku ini juga punya bawahan. Kalau aku bilang datang, dia datang. Kalau aku bilang pergi, dia pergi. Seorang perwira ini menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai master, sebagai majikan, dan dia menempatkan dirinya sebagai hamba. Banyak orang Kristen kebalik, ya, disuruh baca Alkitab nggak mau, disuruh doa tiap hari nggak mau, disuruh ke gereja ya seminggu 2 kali, kebanyakan 2 kali seminggu, gitu. Ya kalau bisa sebulan sekali lah, pas perjamuan kudus gitu. Cukup ya. Pas perjamuan kudus aku tak tekonan gereja. Tapi begitu engkau dalam masalah, ada sakit penyakit datang, ada problem dalam rumah tangga datang, engkau berlutut, Tuhan bantu aku. Yo, bahasa saya kok nyimut gitu. Ya, nah kok nyimut? Kamu disuruh Tuhan, nggak mau. Tapi begitu ada problem, ada masalah yang dicari Tuhan. Engkau disuruh mengampuni, nanti dulu Tuhan. Ini urusannya panjang ini, ya. Nggak bisa mengampuni begitu saja, ya. Disuruh mengampuni begitu, ya. Disuruh kasih persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Nanti dulu Tuhan, kebutuhan masih banyak. Tapi begitu ada problem, ada masalah, yang dipanggil siapa dulu? Tuhan. Yang disuruh siapa? Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak kabulkan permintaan, dia marah. Coba kita berpikir, sebetulnya yang Tuhan kita atau dia? Betul kan? Kalau kita bilang Yesus adalah Tuhan, Tuhan itu saya sudah pernah sampaikan ya, Tuhan itu Tuhan di atas segala Tuhan, itu jadi Tuhan. Jadi kalau kita panggil dia Tuhan, ya kita ini hamba. Hamba itu ya seperti tadi perwira bilang apa? Kalau disuruh datang, ya datang. Disuruh pergi, ya pergi. Kita ini hamba. Perwira ini menempatkan dirinya, saya ini hamba, engkau ini Tuhan. Kalau bicara sakit jadi sembuh, nggak jadi mati. Tadinya mau mati nggak jadi mati. Ya, saya pernah dapat kesaksian juga. Sebetulnya harusnya kesaksian ya, Yudi ya. Yudi pernah naik mobil dari Bandung ya, Yudi. Oh naik motor dari Bandung. Aku naik motor ngantuk ya. Oh dari Solo ya, maaf salah terus gue ya. Lu aja deh sini. Ya, jadi intinya inilah, ini naik motor dan dia ngantuk sampai bener-bener tertidur. Saya juga bingung ya. Ya, saya pikir naik mobil kemarin tuh ya, naik motor tertidur nyetir nih. Tapi Tuhan bukakan mata tepat sebelum masuk jurang. Kata Yudi kalau saya telat melek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selesai ya. Selesai. Tapi Tuhan tolong yang tadinya harusnya celaka jadi nggak celaka, yang tadinya harusnya mati jadi nggak mati. Tapi saya mau kasih tahu satu hal Yud. Besok kamu juga bakal mati. Betul?
Memang sekarang kau sakit parah kemudian Tuhan sembuhkan, oke. Tapi itu hanya menunda kematian ya. Itulah makanya Pak Marno dengan pede, kapan gue mati podo wae gitu. Ya, karena dia sudah yakin saya ikut Tuhan, saya hidup benar, mati sudah pasti dapat garansi dari Tuhan. So what the problem? Ya. Udahlah, nggak usah bingung, nggak usah panik kalau kau mati. Yang parah itu ketika kau mati dalam keadaan sedang berbuat itu. Ya. Kalau engkau sedang mengasihi istri dan anak-anakmu, terus engkau mati, gimana? Paulus bilang itu suatu keuntungan. Ketika engkau sedang memberikan yang terbaik buat Tuhan, pelayananmu mantap, terus Tuhan panggil, gimana? Itu keuntungan, gak usah bingung. Loh, semua orang bakal mati kok. Kalau engkau takut mati, apa bedanya engkau dengan orang yang gak percaya Kristus? Bukan mereka juga takut mati? Ya kan? Tapi kalau engkau sedang berbuat dosa, sedang nunggu nomorku tembus sempurna ini, ya baru pasang nomor ya loh, ngenteni jam 12 ya. Ya aduh, tunggu dulu ya. 11.30 dipanggil Tuhan. Gimana? Halo. Gimana ya? Nah, itu yang masalah itu ya. Itu masalah itu. Makanya saya diberkati sekali ketika Pak Marno bilang, saya nggak mau fokus sama sakit saya mau fokus sama hidup saya. Yang penting hidup saya sesuai firman. Mau mati kapan saja, terserah Tuhan. Sakit sembuh puji Tuhan, enggak, terserah Tuhan. Kenapa? Loh, kita ini hamba. Ya, yang kita sembah itu Tuhan kita. Yo saksine dekne to. Oh malah saksine kita. Tuhan mau kasih soto laris manis. Haleluya. Oh, suaranya pelan sekali ya. Soto laris manis. Haleluya. Wih, mantap. Tapi maaf, kalau enggak tetap haleluya atau halelupa. Saya tahu berat ya untuk ngomong haleluya ketika apa yang kau sudah siapkan gak laku. Waduh, berat sekali. Haleluya. Gak nyampe-nyampe ya. Ya, tapi kalau habis semua, pasti pulang haleluya. Gak perlu disuruh. Ya. Tapi itulah tantangan kita yang terberat. Dan dalam firman Tuhan, memang itu intinya. Intinya kita ini sudah dibeli oleh darah Kristus dan sudah dibayar dengan kredit. Enggak lah, itu kalau kita beli motor kredit. Kalau Tuhan beli kita, lunas dibayar. Jadi kita ini propertinya Tuhan. Bukan Tuhan propertinya kita. Kebalik. Ketika engkau mengerti posisimu bahwa aku ini hamba, engkau akan lebih mudah mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih untuk kesaksian Pak Marno, terima kasih untuk kesaksian Pak Chandra. Ini melengkapi khotbah saya pagi hari ini. Tetap melihat segala sesuatu secara utuh. Jangan terlalu cepat mengatakan Tuhan itu jahat. Dan yang kedua, kita ini hamba. Apa yang Tuhan suruh, kita lakukan. Kita sakit terus sembuh, surga bersukacita. Kita sakit terus sembuh, surga bersukacita enggak? Enggak, gak ada ayatnya. Gak ada ayatnya. Ada ayatnya apa? Jika satu orang satu orang bertobat, baru surga bersukacita. Kalau kau sakit terus sembuh, ya yang bersukacita ya bojomu, anak-anakmu itu, kanca-kancamu itu. Tetapi Tuhan mau kita bertobat. Maka dari itu bertobatlah. Itu jauh lebih penting dari sekedar harta, kesehatan dan lain sebagainya. Tuhan
memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pada pukul 5 sore, pujian akan dilayani oleh Ibu Tika, Saudari Adina, dan Saudari Edgel. Untuk LCD oleh Saudari Veronica, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Samuel, musik oleh Bapak Alfian, Bapak Elisa, dan Bapak Eko Budi. Untuk kebaktian selama sepekan, untuk Minggu 26 Juli 2020, untuk Genji masih diliburkan. Kemudian untuk hari Selasa 28 Juli 2020 pada pukul 18.30 ada persekutuan doa malam di mana petugas Diaken Kristiana SW. Untuk hari Rabu 29 Juli 2020 persekutuan wanita Kristen diliburkan. Kamis 30 Juli 2020 pada pukul 18.30 ada persekutuan pria Kristen di mana ibadah secara online, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Eko Budi. Untuk Jumat 31 Juli 2020 pada pukul 18.30 KPK di mana akan mengadakan ibadah secara online di mana firman Tuhan oleh Pendeta Samuel Priyo Utomo. Sabtu 1 Agustus 2020 pada pukul 9 pagi ada persekutuan doa pagi ibadah online di mana firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Suharti. Untuk Minggu 2 Agustus 2020, kebaktian yang pertama pada pukul 6.30 di mana Aser Bapak Ibu Tri Suryo, pujian Bapak Budi S, Saudari Londa dan Saudari Ruth, LCD oleh Saudari Abigail, firman Tuhan oleh Pendeta Samuel Priyo Utomo, pengumuman dan doa oleh Ibu Paulina, musik oleh Saudara Febri, Saudara Aldo, Bapak Andrianto. Perjamuan suci oleh Penatua Sumarno, Diaken Febe Kristiana, Diaken Kristiana SW, dan Diaken Suharti. Warta khusus. Minggu depan merupakan minggu pertama di bulan Agustus 2020. Oleh karena itu jemaat diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan suci. Marilah kita mempersiapkan diri dengan baik agar tubuh dan darah Kristus dapat menjadi berkat bagi kehidupan iman kita. Yang kedua, memberikan persepuluhan. Marilah kita memberikan dengan percaya bahwa Allah telah melimpahkan berkat-Nya. Kami menginformasikan kepada para pelayan firman Tuhan di ibadah minggu, tengah minggu bahwa video rekaman khotbah dapat diserahkan maksimal 1 hari sebelum jadwal ibadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan bantuan untuk pengambilan video dapat menghubungi Pendeta Samuel atau Saudari Veronica. Panitia Hari Baru GIA Candukusuma membuka pre-order makanan sebagai berikut. Botok telur asin dan stik keju dikirim pada hari Jumat 31 Juli 2020. Garang asem dan pangsit kriuk dikirim Sabtu 1 Agustus 2020. Bagi jemaat yang ingin memesan dapat menghubungi panitia. Demikian informasi pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Mbak Chris untuk pengumumannya. Oh maaf, terima kasih Diaken Kristiana. Saya tambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah untuk tim PAW, kalau bisa yang hadir di sini jangan pulang dulu. Kenapa? Kita mau ke Ninda ya, karena hari Kamis itu Ninda kecelakaan ya. Ya puji Tuhan sejauh ini hanya luka luar ya, tetapi kita mau datang ke sana ke rumahnya bareng-bareng dari tim PAW. Kalau bisa jangan pulang dulu, paling setengah jam maksimal 1 jam pulang moto. Wah enak ya toh. Ya yang pertama itu, yang kedua memang Genji itu tidak ada ya. Genji tidak ada, tetapi nanti sore jam 7 ada ibadah remaja. Sehingga yang remaja ya harus datang ya. Ruth remaja atau ibu-ibu? Dewasa. Dewasa tua gitu ya. Ya. Ruth, Sarah, terus Sasa. Ya, siapa lagi sih? Kalau Pak David udah jangan Pak, kenapa?
Jangan ya, Rahel ikut ya. Terus di belakang siapa lagi nih? Pak Eni ya, ikut ya Mbak. Ya, jadi sekali lagi yang remaja kalau bisa jam 7 datang ya, jam 7 datang ya. Dian juga tuh Dian. 7 ya, jam 7 kita akan ibadah di gereja. Ini baru berlaku 1 bulan 1 kali ya, sama seperti PWK dan PPK ya. Jadi 1 bulan 1 kali dan jatuh pada nanti sore jam 7 malam ya. Saya harapkan untuk PRBK bisa hadir siapapun itu ya, pokoknya PRBK ya. Terus yang berikutnya nanti untuk petugas pada hari ini mulai dari penerima tamu, LCD ya, tentu saja yang ada di mimbar, Mbak Kris juga termasuk, jangan pulang ya. Itu saja pengumuman tambahan dari saya.